Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita bertemu kembali kepada materi yang sangat mulia ini. Insya Allah kita niatkan, kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, memberikan taufik kepada kita, petunjuknya untuk memudahkan setiap langkah kita di dalam mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih mencontoh beliau dalam setiap gerak-gerik beliau, terutama ketika beliau melakukan pengajaran kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengulangi perkataannya. Beliau dalam menyampaikan ilmu, pengarahan, instruksi, dan kemudian tausiah dan lain sebagainya, tidak jarang beliau mengulangi perkataannya. Lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 20 kali. Masya Allah. Dan ini adalah penjelasannya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sirah nabawiyah, bahwasanya Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengulangi perkataannya untuk menegaskan suatu pelajaran. Ada 3 macam bentuk pengulangan yang pernah beliau lakukan, setidaknya tiga kategori. Yang pertama adalah mengulangi perkataan karena ada permintaan. Karena ada permintaan dari para sahabat. Kemudian yang kedua, beliau mengulangi perkataan atau pernyataan tanpa ada permintaan dalam 1 kali kesempatan. Beliau mengulanginya terus-menerus karena kehendak beliau sendiri atau tidak diminta oleh para sahabatnya. Kemudian pengulangan yang ketiga adalah kategorinya beliau mengulangi sabda beliau, perkataan beliau tanpa adanya permintaan dan pada kesempatan yang lain. Jadi pada kesempatan yang lain. Contoh kategori yang pertama, yaitu mengulangi sabda beliau tanpa adanya permintaan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang diridhoi oleh Allah barang siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan masuk surga." Abu Sa'id kemudian terkejut, terperanjat, lalu berkata, "Ulangilah untukku, wahai Rasulullah." Maka beliau pun mengulangi sabdanya, yaitu barang siapa yang meridhoi Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan masuk surga. Lafaz Arabnya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Maka dia akan masuk surga. Maka pengulangan ini itu dilakukan atas permintaan sahabat Abu Sa'id. Kemudian yang lainnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, kategori yang kedua adalah mengulangi perkataan atau sabdanya karena tidak siapapun ada yang memintanya atau atas kehendak beliau sendiri. Beliau pernah mengurangi sabdanya sebanyak 2 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Barok, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menamakan Madinah dengan Yasrib, maka hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah kota yang baik, dia adalah kota yang baik. Beliau melakukan pengulangan 2 kali pada perkataan hiya taubatu wa hiya taubatu. Dia adalah merupakan kota yang baik, dia adalah kota yang baik. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ajarilah dan mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit. Dan jika kamu marah, maka diamlah. Dan jika kamu marah, maka diamlah. Wa idza ghadibta faskut.
wa idza ghadibta faskut. Maka beliau mengulanginya 2 kali. Di lain kesempatan beliau mengulanginya sabdanya sebanyak 3 kali. Di lain kesempatan beliau juga mengulangi sabdanya lebih daripada 3 kali. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah, lalu beliau bersabda, aku peringatkan kalian dari neraka, aku peringatkan kalian dari neraka, aku peringatkan kalian dari neraka. Tiada henti-hentinya beliau mengucapkan kalimat tersebut, andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar. Bahkan seandainya beliau berada di tempatku ini, pastilah orang-orang yang ada di pasar dapat mendengarkannya. Nah, ini adalah kita dapati peringatan Nabi Muhammad SAW tentang neraka itu lebih daripada 3 kali. Kemudian kategori yang ketiga yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini adalah mengulangi sabdanya beliau SAW pada kesempatan yang berbeda. Waktunya sudah berlalu. Jadi di berbagai momentum, kesempatan, tapi ucapan atau sabdanya sama. Nabi pernah menerangkan satu hadis ucapan yang sama sebanyak 7 kali, tapi dalam situasi yang berbeda-beda. Adalah Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata, seandainya aku tidak mendengar hadis berikut ini dari Rasulullah SAW sebanyak 7 kali, pastilah aku tidak akan menceritakannya. Beliau SAW bersabda, jika seorang berwudu sebagaimana yang telah diperintahkan, maka akan dihapuskan dosa pendengarannya, dosa penglihatannya, dosa kedua tangannya, dan dosa kedua kakinya. Jadi di sini kita dapati Abu Umamah periwayat hadis menyatakan beliau telah mendengar ini dari Rasulullah sebanyak 7 kali dalam berbagai kesempatan. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulangi kalimat yang sama lebih daripada 7 kali. Bahkan mu'alif si penyusun kitab ini menerangkan bahwasanya kadang Nabi menerangkan satu hadis lebih dari 20 kali. Masya Allah, ucapan yang sama. Adalah Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, kelak akan muncul sekelompok pemuda yang membaca Al-Quran, namun bacaannya tidak lebih dari tenggorokan mereka. Setiap keluar satu generasi, mereka akan ditumpas. Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap keluar satu generasi, mereka akan ditumpas lebih dari 20 kali hingga Dajjal muncul pada generasi yang terakhir mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi mengulangi pernyataan bisa lebih dari 1 kali, bisa lebih dari 2 kali atas permintaan murid, ataukah atas inisiasi sendiri, atau mengulangnya di lain kesempatan, itu akan memberikan dampak pengajaran yang luar biasa kepada anak-anak didik kita. Jadi jangan pernah bosan untuk menyampaikan suatu materi, terlebih ketika materi itu amat sangat penting terkait dengan pokok-pokok kehidupan, pokok-pokok keyakinan, sesuatu yang sifatnya fundamental, maka lebih dari 1 kali itu adalah merupakan metode pengajaran Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.